Baik. Selamat malam teman-teman semua. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, ini pertemuan atau KBM. Ya, kok KBM ya? Lebih tepatnya tutorial ya. KBM tidak resmi tutorial. Ya. Oke, tutorial pertama kita ya di komputasi fisika. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Untuk materinya ternyata kemarin baru sampai evaluasi fungsi ya. Kalau saya mantau dari Google Classroom. Jadi malam hari ini saya akan bantu ya menjelaskan dari segi pandang saya ya. Dari bahasa penyampaian saya, semoga kan kalau misalnya ada yang masih kurang mengerti gitu, kalau dijelasin di kelas bisa ditanyakan langsung di sini ya. Oke, ya begitu kita mulai saja ya. Oke, yang pertama yang ini ya. Jadi ini tentang periode gerak osilasi bandul. Jadi materi ini juga sama dari tahun ke tahun ya. Dan nanti akan dianalisis dengan dua cara. Yang pertama dengan metode integral eliptik ya. Tapi diselesaikan dengan metode Simpson, integrasi Simpson ya teman-teman sudah pelajari itu di pemrograman metode numerik semester lalu. Dan nanti ada cara yang berikutnya yakni dengan cara Runge-Kutta ya. Ini nanti akan dijelaskan. Tapi bukan sekarang ya, tapi nunggu dijelasin dulu sama Pak Peke ya. Oke, ya jadi tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bandul ya. Jadi ada massa M digantung pada tali dengan panjang L, massa talinya diabaikan di bawah pengaruh medan gravitasi G ya. Jadi ini persamaan geraknya ya, persamaan osilasinya gitu ya. Dan kemudian ya karena ini dianggap simpangan kecil untuk theta itu kecil, maka X sama dengan L theta. Dengan theta adalah sudut simpangan. Oke, dan ya kita tinggal substitusi di sini. Jadinya ada D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min G per L sin theta. Ya, ini sebenarnya sudah jelas. Dan ya harusnya karena teman-teman sudah familiar dengan ini ya, dengan aproksimasi kalau sin theta untuk theta yang kecil maka sin theta akan mendekati theta. Jadi jadi ini fungsi di kiri ini sama dengan min GL theta. Min G per L kali theta sama dengan omega kuadrat theta. Omega itu adalah frekuensi alami ya, frekuensi osilasi alami itu sama dengan 2pi per T. T besar itu periode ya. Ini di mekanika klasik. Kemudian akan diperoleh periode simpangan bandul itu adalah 2pi akar L per G ya. Yang sudah familiar. Dan ya sudah saya sebutkan di awal untuk simpangan yang kecil ya. Tuh, di sini theta lebih kecil dari 10 derajat. Dan penyelesaiannya itu berupa persamaan yang sinusoidal ya. Bisa theta 0 sin omega T, bisa theta 0 cos omega T, itu sama saja ya. Dan nanti ungkapan itu diperoleh dengan asumsi awal bahwa pada saat T sama dengan 0, benda itu berada di simpangan maksimum di theta sama dengan theta 0 dan kecepatan awalnya 0 gitu. Jadi dia mulai dilepaskan dari keadaan diam. Ya. Dan kalau misalkan ya tahun lalu tuh ada sempat tugas itu misalnya bagaimana kalau kecepatan awalnya itu tidak 0 gitu. Ya. Kemudian untuk sembarang simpangan yang tidak dibatasi pada simpangan kecil, nah maka nanti ini aproksimasi sin theta ini tidak bisa dilakukan kalau misalnya tetanya tidak kecil, ya maka dari situ akan susah diselesaikan dengan analitik. Nah dari itu akan digunakan metode integrasi numerik, yaitu metode numerik sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang rumit gitu ya, dan tidak bisa diselesaikan dengan analitik. Oke, kita lanjut dulu ya untuk periode bandul. Ya, jadi tadi sudah pengantar ya. Sekarang ya di sini ada persamaan dengan mengalihkan persamaan pada ini ya, 1 dengan
kedua ruas pada sama satu dengan d theta per dt ya. Dan melakukan integrasi terhadap dt, maka diperoleh ungkapan sekian. Ya, ini teman-teman sudah pernah oret-oret belum ya? Oke, kalau belum, kayaknya sih aku ada nyimpen ya. Ya, mudah-mudahan masih ada. Oke. Oke, nanti aja deh aku carinya ya, takutnya kelamaan. Ya, untuk sementara ini ya, d theta per dt ya, sama dengan akar 2G per L cos theta min cos theta 0 ya. Nah, di sini oke, tetanya dinaikin ke atas, kemudian sisanya dibagi ke bawah, pindah luas. Jadi T sama dengan akar L per 2G. Ya, dari integralnya dari theta 0 sampai dengan theta, ya maksudnya dari awal gitu ya. Kan awalnya mulai dari theta 0 gitu. Terus sampai dengan theta. Akan dicari waktu yang diperlukan ya untuk menempuh sudut tersebut gitu. Nah, kemudian dari situ, nah di sini kan ada periode T, ya itu waktu yang ditempuh bagi benda dari posisi theta 0 ke kembali ke posisi semula, berarti ini satu periode ya. Nah, satu periode itu ada 4 kali waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari theta sama dengan theta 0 menuju theta sama dengan 0 ya. Jadi mulai dari simpangan tinggi sampai dengan titik seimbangnya itu adalah seperempat periode gitu, bisa dibayangin ya. Nah, nanti kan misalkan kalau ada bandul kan berarti A B C B A gitu kan. B itu misalkan titik setimbang ya. Terus mulai dari A. Nah, dari A ke B itu ada seperempat periode. Ya, mungkin bisa aku gambarin aja ya. Bentar. Ya, oke ini. Ya, aku gambarin aja dulu. Ya, jadi kan bandul ya. Aku nggak pakai pentet. Ya, jadi bandul kan ada ini ya. Ini titik setimbangnya di sini, atau mulainya dari sini. Ya. Terus di sini juga. Ya, ini misalnya titik A. Ya, ini A, ini B, ini C. Ya, jadi A, B, C, B, A ya. Ini kan maka dari A ke B itu adalah seperempat periode. Nah, itu makanya di sini jadinya adalah T perempat ya, T perempat. Ya. Dari 0 sampai dengan theta 0. Nah, seperti itu. Kemudian nah dari sini perhitungannya agak sedikit rumit ya, karena ada cos terus di dalamnya maksudnya ada akar terus di dalamnya ada cos gitu. Jadi agak sedikit rumit kalau menyelesaikan dengan bentuk dengan cara analitik. Maka kita menggunakan ini ya, definisikan perubah baru ya. Perubah barunya ini aku lupa ya cara bacanya apa sih kalau nggak salah ya. Ya, dikaitkan dengan theta. Ya, jadi sin C itu sama dengan sin theta per 2 per sin theta 0 per 2. Oke, jadinya adalah seperti ini. Ya, kalau enggak aku oret-oret aja dah ya. Aku juga nggak tenang. Entah ya. Tiba-tiba aku merasa apa ya? Merasa bersalah kalau nggak oret-oret gitu. Ya. Oke, kita pakai pen aja. Jadi, oke. Papannya udah sudah sih agak. Delete aja deh. Nah, oke. Ya, jadi ulang sedikit ya dari sini. Dari ini ya. Misalnya kita anggap ada sin C, di sin C, kalau tebel ya. Di sin C itu sama dengan sin theta per 2
sin theta per 2 sin theta per 2 per sin theta 0 per 2. Nah, terus disubstitusikan ke sini ya, ke T ini. Jadi T-nya adalah 4. Aku copy paste juga ya. Oke, jadi disubstitusikan ke sini ya. Jadi ya seperti yang teman-teman tahu, kalau sini kan ada kuadrat ya, ada kuadrat. Nah, sin kuadrat tuh dari mana datangnya gitu kan? Mungkin ada yang penasaran. Jadi ini bisa kita jadikan sin kuadrat C ya itu sama dengan sin ya, apa sih ini sin kuadrat theta 2. Ini juga sin kuadrat theta 0 per 2 ya. Oke, jadinya ini yang kita akan ubah itu yang ini ya, cos-nya gitu. Nah, teman-teman masih ingat tentunya kalau ada cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta per ya kuadrat theta ya. Atau kalau cos theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta per 2. Ya. Ini yang akan kita pakai samaan ini. Ya, ini jadi penghubungnya. Kemudian, oh ini kok jadi hitam ya? Ya udah, apa-apa. Kemudian ya ini kita substitusikan sama dengan ya cos theta 0 ini jadinya T sama dengan 4 akar L per 2G theta 0 dengan dari 0 sampai dengan theta 0 di D theta per cos theta-nya berarti jadinya 1 min 2 sin kuadrat theta per 2 min 1 ya plus 2 sin kuadrat theta 0 per 2. Ya, kemudian oh ya di sini ada D theta ya. Nanti akan diubah ya. Akan diubah sedemikian rupa bisa jadi D C gitu. Caranya gimana? Ya, berarti kan kalau kita turunin ya, berarti kita turunin kedua ruas. Berarti ini jadinya cos kalau diturunin cos C DC kan itu sama dengan ini ya, sama dengan setengah cos theta per 2 d theta per sin theta 0 per 2. Ya mudah-mudahan benar ya. Aku agak lupa-lupa ingat caranya. Ya, 4 L per 2G ini theta 0 dari 0 sampai dengan theta 0. Oke, kita coba diemin dulu deh. Terus berarti ini 1 min 1 ya. Ini habis. Kemudian ini ada 2 sin. Ya ini nanti dibagi ya. Akan ada yang dibagi gitu. Misalkan oke, ini jadi apa nih? Hilang ya. Oke, K-nya ada sin theta 0 per 2. Berarti ini kayaknya dia mengubahnya jadi seperti ini ya. Kayaknya dia substitusikan ke sini, ditarik ke sini gitu. Theta ini 2 sin kuadrat theta per 2 min 0 ya, theta 0 min sin theta per 2 ya Karin. Ya, kemudian ini sama dengan ya kita harus mengubah ininya kan. Oke, jadinya sin kuadrat theta per 2 ini sama dengan berarti ini kan jadinya ya 4 L per 2G theta 0 dari 0 sampai theta 0 ini D theta per 2 kali ini sin
kuadrat theta 0/2 min, berarti ini sin kuadrat C kali sama sin kuadrat theta 0/2 ya. Ini diakarin. Ya, di sini sudah mulai muncul C-nya ya. Nanti ini K. Ya, 1 min K ini dari, nah ya. Ini sin, oke. Coba kita keluarin sin-nya ya. Aku gak lupa. Ini bisa dikeluarin ya seperakal 2-nya. Terus ini theta 0. Terus ini sin kuadrat tetanya. Berarti ini ada sama-sama ini ya. Nah, udah deh, coba aku cek. Karena masih ada PR-ku dulu. Juga agak lupa-lupa ingat. Ya. Nah, ini tadi aku sempat bilang ya, ketika simpangan maksimumnya bukan di ya, simpangan maksimum theta 0 tapi kecepatannya tidak sama dengan theta ya. Oke, di sini fileku. Oke, ini dulu oret-oretku. Ya, jadi ya ini ada penurunan sih, gimana caranya dapetin persamaan ini gitu. Oh, masalah pencarian titik nol. Oh, dulu saya nggak substitusi ini ternyata. Ya sudah, nanti aku tambahin ya. Kenapa bisa dapat ini? Aku agak lupa. Ya, supaya nggak terlalu makan waktu, mungkin sementara lanjut dulu ya. Nah, ini besaran fisis tak berdimensi. Ya, ini jadi ada diambil ini ya, ada tau gitu. Tau itu sebenarnya T per T0. Ya, di mana T besar itu kan periode yang tadi ini. Yang ini. Oh, ini dibagi sama T0. T0 itu periodenya, ya 2pi akar L per G. Ya, akan jadi 2 per pi. Ya, dari integral dari 0 sampai pi per 2 d C per akar 1 min K kuadrat sin kuadrat C. Oke, ini kemudian akan dilakukan metode Simpson ya. Nah, ini metode Simpson kalau misalnya teman-teman masih ingat. Mas Jason, Oh, maaf Mas. Mas, screen-nya hilang. Oh, screen-nya hilang kok. Sejak kapan? Tadi barusan, Mas. Oh, baru-baru ya? Iya, Mas. Oke. Oh ya, mohon maaf ya, makasih udah diingetin. Oke, ini sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya. Oke, ya jadi di sini kan kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, ini ada fileku kemarin ya, Simpson 1/3. Ya, jadi itu kan AI hasil integrasi itu adalah H per 3 fx0 tambah 4 kali sesuatu itu fxi dengan i-nya ganjil ya, tambah 2 kali fxi, ya ini j ya, fxj untuk j genap, tambah sama fxn itu suku terakhir. Jadi ini ya seperti ini. Maksudnya adalah jadi kan 1 4 2 4 2 4 2 sampai 4 tambah f ya cn ya ketika sudah habis.
Jadi ya ini tentunya dibagi jadi banyak partisi ya, sebanyak n gitu. N-nya bisa banyak, misalnya bisa 1.000, 2.000, dan semakin banyak ya, makin banyak partisinya maka semakin akurat ya, sudah kita sempat bahas kemarin di PMN gitu ya. Dan teman-teman sudah membandingkan sendiri gitu. Dan nanti ya seperti ini dapatnya. Dan di sini si nolnya adalah A, itu batas bawah, si N-nya B, batas atas, dan delta C-nya adalah B min A per N. Ini sudah kemarin di Simpson. Kemudian algoritmanya, nah ini algoritmanya tadi kan sudah sudah sampai sini kan, sudah sampai sini, T udah dapat tau, ya. Kemudian oke, kita sekarang berikan masukan theta 0 ya. Dan oleh karenanya bisa dihitung nilai K. K-nya adalah sin theta 0 per 2. Ini bisa dihitung. Lalu ungkapan persamaan 8 ya. 8 tuh yang ini ya. Ya yang ini. Kemudian ya hitung nilai integralnya. Ini dari 0 sampai pi per 2. Ini batas bawahnya berarti 0. Batas atasnya pi per 2. dc per akar 1 min K kuadrat sin kuadrat C. Berdasarkan ungkapan persamaan 10 yang ini ya. Ya, menggunakan integral Simpson ya. Berarti nanti kan fungsi yang diintegralkan itu adalah f-nya adalah yang ini, yang 1 per akar 1 min K kuadrat sin kuadrat C. Ini jadi fungsi fc-nya gitu. Ya. Atau nilai periodenya diperoleh melalui ungkapan persamaan 9 yang ini ya. Berarti nanti teman-teman sudah dapat hasil integral ini, terus teman-teman kalikan sama 2 per pi. Nah, itu akan dapat tahunnya gitu, nilai periode ternormalisirnya. Nah di sini kan udah ya ada Devung ini cuma pembanding ya, fungsi sin x ini cuma pembanding ya, yang jadi pusat integrasinya ini integrasi Simpsonnya ada H, ada sum out-nya adalah nilai awal ya, nilai integrasi awal n half ya, berarti integer n per 2 ya. Ya ini fungsinya untuk mencari ini ya, dari ya untuk membagi 2 ya, jadi kan ganjil sama genap itu kan ya, jadi kalau misalnya ada n partisi gitu, ada misalnya 500 partisi, berarti kan ada bilangan, ada suku ganjilnya sebanyak 250, ada suku genapnya 250. Nah ini tujuannya buat ngebagi itu. Nah terus ada fungsinya, kalau ganjil ada 2i min 1, kalau genap itu 2i kali h ya. Ini salah satu cara integrasinya, cuma permainan kode aja, dia nanti didapatkan hasil integrasi Simpsonnya seperti itu. Nah terus, nah ini dimasukin nih nilai apanya? Nilai, oke ini kan ada ABN ya. ABN, A-nya batas bawahnya 0, B-nya ada batas atas ya, ini dimasukinnya adalah pi per 3 ya. Terus N-nya jumlah partisi atau cacahnya itu 100. Ya akan didapatkan hasil integrasinya sekian. Kemudian ya ini hanya nyoba ya. Ternyata cos 0 min cos pi per 3 tuh ternyata hasilnya mendekati ya, hasil integrasi Simpson ini. Ya, kemudian ya ini fungsional bandulnya seperti tadi, ada K, ada A, B, dan N ya. K itu yang ini, sin theta 0 per 2 ya. Itu K. Ada nggak didefinisiin di sini? Nah ini kan K-nya itu yang ini ya, harusnya ada di bawah ya. Nah ini kan K-nya didefinisikan di sini, sin theta 0 per 2 ya. Nah terus ya ini masukin integrasinya. Ya ini sama sih integrasi, pokoknya integrasi ini Simpsonnya di sini ya. Terus ya ini lanjutannya dan di returnnya integrasinya. Dan ini dimasukin bilangan-bilangannya, A-nya berapa, B-nya berapa, partisinya berapa, kemudian integrasi fungsional bandulnya gitu, periodenya. Nah ini tadi kan saya bilang setelah kita dapat integralnya, hasil integrasinya, terus kita kalikan dengan 2 per pi. Nah di sini dikalikan sama 2 per pi, di periode sama 2 kali integ per pi ya. Di periodenya dapatnya sekian gitu. Ya ini adalah fungsi tau itu ya, satuan ternormalisir ya. Kemudian habis itu diplot, dibentuk grafik ya. Kemudian diperoleh ya seperti ini.
Jadi simpangan awal versus periode ternormalisir ya. Maksudnya simpangan awalnya sekian gitu ya. Jadi ada beberapa simpangan awal gitu tuh periode sekian. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya dibandingin ya sama tahun lalu itu sepertinya lebih mudah dimengerti ya. Di mana ya? Kan yang ini deh. Ya aku sambil coba refresh ya. Tahun lalu karena tahun lalu tuh ada tahun ini dengan tahun lalu materinya ada sedikit berbeda ya. Jadi aku sambil berusaha merelatekan juga. Ini bukan ini ya, contoh. Nah ya. Oh yang ini. Nah ini yang file tahun lalu. Ya sama ada penurunannya. Ada penurunannya, kemudian ada dapat ini juga. Ya. Sama pemisalannya didapatkan K-nya sekian. Oke, masa pencarian titik 0. Kemudian ya, ini mirip ya. Kemudian tapi ini bedanya carian titik 0-nya pakai bisection ya. Ada tambah bisection, di sini enggak. Di tahun kalian enggak ada ya. Terus di sini ya, di sini pesan normalisirnya adalah tau gitu. Itu dilakukan pembagian seperti ini. Ya, ternyata hasilnya nanti sama gitu. Ya, ini simpangan versus waktu ya. Bedanya itu. Kalau di sini simpangan awal versus periode ternormalisir ya. Ya, saya belum tahu sih maksudnya apa gitu. Ya. Tapi untuk sementara harapannya teman-teman udah paham ya untuk algoritma perhitungan periodenya gitu. Ya nanti berarti kalau misalnya teman-teman ingin nyari waktunya, di waktu tempuhnya berarti nanti teman-teman ya udah tinggal nyelesain ini ya. Nyelesain integrasi ini kan udah menggunakan ini ya, udah masuk ke sini. Ya teman-teman dapatnya T besar ini sama dengan tau kali T0 ya. Itu mendapatkan waktu ini ya, waktu bandul itu mencapai suatu sudut ya. Itu dari tau kali T0. D tahunnya sudah dapat dikali sama T0. T0-nya apa? 2pi akar L per G ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Sepertinya aku malah menambah pertanyaan ya. Ya, mohon maaf ya. Aku belum cek lagi. Nggak banyak perbedaan dan ya aku sendiri juga kaget sih. Nah, ada muncul ya bukan entirely new sih, cuman berbeda dari yang aku pelajari tahun lalu gitu. Oke, ada pertanyaan atau soalku masih bisa didengar? Halo? Dengar, Mas. Dengar ya? Ya nanti aku bakal bantu menjabarin ini ya, kenapa bisa dapat segini. Ya sama ini ya, kenapa kalau dikali d theta per dt itu ya di sini ada nggak sih? Nah iya, nah ini aku ada sempat ini dikali. Jadi misalkan d theta itu adalah omega, d theta per dt omega, berarti ini omega d omega per dt gl. Ini kan ya mulainya kan dari atas ya. Ya dari sini kemudian habis itu mau dikali sama d theta per dt ya. Ini dari sini. Jadi ngelihatnya omega d omega per dt sama dengan min gl per dt, min g per l sin theta d theta per dt ya. Terus kita integrasikan ini dt-nya berarti kan bisa dicoret ya kiri dan kanan. Jadinya seperti ini. Ya, setengah omega kuadrat min omega 0 kuadrat ya, min sama dengan g per l ya, karena sin kalau ditegakkan jadi min cos kan, ini coret jadinya cos theta min cos theta 0. Jadi omega kuadratnya. Nah, kalau misalkan omega 0-nya itu tidak sama dengan 0, kalau misalnya kecepatan awalnya sama dengan 0, berarti kan omega 0-nya hilang kan, maka jadi omega kuadrat
2G per L cos theta min cos theta 0, ya sampai sini ya, ini W0-nya 0, omega 0-nya 0. Jadi omega sama dengan akar 2G per L cos theta min cos theta 0. Terus d theta per dt, ya karena kita balikan lagi, omega tuh d theta per dt sama dengan akar 2G per L cos theta min cos theta 0 ya. Maka T, nah ini sebenarnya ini tinggal ditukar ya, dt-nya naik ke kanan, terus suku yang akar ini semuanya diturunin ke bawah ya. Maka T sama dengan dari theta 0 sampai dengan theta, d theta per sekian-sekian-sekian ya. Mirip sama yang ini kan, mirip sama yang ini ya. Nah itu asal mulanya, kenapa kalau persamaan 1 dikali d theta per dt bisa jadi seperti ini. Nah, ini sudah terjawab di sini ya. Tinggal nanti omega 0-nya teman-teman ganti jadi 0. Ya, seperti itu. Berarti nanti tambahannya kenapa dari cos theta min cos theta 0 itu bisa jadi k kuadrat min 1 min k kuadrat sin kuadrat c ya. Nanti saya akan bantu jabarin ya. Setelah ini ya, aku bakal oret-oret. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, ini simpangan versus waktu ya. Jadi mula-mula simpangannya, kok ini tahun lalu ya, file tahun lalu, simpangannya mulai dari 1, terus ya seiring dengan waktu nih sampai dengan 0 ya. Nah, ini dianggapnya seperempat periode, kurang lebih seperti ini gitu. Ya, kalau misalnya mau diperpanjang nanti akan bentuk sinusoidal ya. Terus kenapa ada 2 garis? Ya, karena salah satu garis itu untuk perbandingan ya. Jadi salah satu fungsinya itu adalah fungsi sin theta. Jadi ini untuk membuktikan kalau gerak periodenya itu menyerupai sinusoidal gitu. Oke, belum ada pertanyaan, saya rasa. Ya. Oke, ini suaraku masih jelas kan? Jelas, Mas. Jelas. Masih jelas ya, oke. Ya. Berikutnya kita lanjut. Ini masih gak bandul, cuman di sini ada perbedaan. Ya, ini kan masih sama ya. Masih sama pemisalannya. Tapi di sini menggunakan metode kuadratur numerik ya, atau Gauss-Legendre. Nah, di sini ya kalau misalnya teman-teman memperhatikan, ini kan agak panjang ya bahasanya ya, tapi sebenarnya intinya tuh simpel. Jadi gini, metode tadi kan kita menggunakan metode Simpson ya, metode trapesium dan metode Simpson. Ternyata ya ada kekurangan dari kedua metode tersebut, yakni ini ada dijelaskan di sini bahwa perhitungan nilai integral ya oleh Simpson dan trapesium itu masih ya memungkinkan terjadinya singularitas. Nah, apa itu singularitas? Yaitu ketika ini kan fungsinya berupa penyebut tuh ya, ada 1/sekian ya. Nah, kalau penyebutnya sama dengan 0, itu kan fungsinya jadi tidak terdefinisi ya, alias mendekati tak hingga atau menuju tak hingga. Nah, kekurangannya di trapesium atau Simpson, dia masih belum bisa menghindari itu. Itu makanya ada satu metode yang lebih baik, itu ada metode Gaussian kuadratur ya. Nah, jadi metode kuadratur numerik itu adalah metode untuk mendekati nilai integral berdasarkan seperangkat nilai bobot CI dan XI ya, berdasarkan ya penelitian yang ingin dicapai, bukan berdasarkan proses diskretisasi. Apa itu diskretisasi? Yaitu yang pencacahan tadi, yang misalnya teman-teman ngambil dari interval 0 sampai sekian, terus habis itu dibagi jadi 1000 gitu. N-nya 1000 gitu. Nah, itu pencacahan atau diskretisasi ya. Kan Simpson sama bisection kan berdasarkan kok bisection sih ya Allah. Trapesium sama Simpson kan berdasarkan diskretisasi tadi gitu. Sedangkan ini enggak. Sedangkan kalau Gaussian itu dia tidak menggunakan diskretisasi tapi bobot dan titik ya. Jadi balik lagi ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini Gaussian kuadratur ya. Dengan ya ini integralnya ft dt dari batas bawahnya A sampai dengan D. Ya, ini ada bentuk integralnya sekian. Nah,
bentuk integral yang akan diterima itu adalah dari min 1 sampai dengan 1 ya. Kalau batas atas dan batas bawahnya lain, itu harus ditransformasi dulu ya bentuk integralnya. Supaya batas bawahnya 1, batas atasnya, batas bawahnya min 1, batas atasnya 1 ya. Itu baru bisa kita gunakan Gaussian kuadratur ya. Nah, di sini ada beberapa bobot ya, tergantung tingkat ketelitian yang kita inginkan. Ada 2 poin, ada 3 poin, ada 4 poin, dan 5 poin. Tentunya semakin banyak poinnya akan semakin teliti gitu ya. Ya, mungkin yang udah perhatikan tutorial saya kemarin ya, udah familiar ya, ini berdasarkan sistem bobot ya. W itu bobot, weight, ya. F itu fungsinya ya, dengan X-nya itu tidak sembarangan, tapi sudah ditentukan di sini ya. Oke. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini ada catatan dari intervalnya min 1 sampai dengan 1 ya. Nah, kemudian ya ini tinggal apa ya? Yang menentukan 4, ini cara menentukan 4 nilai ya, C1, C2, X1 dan X2. Ini ada caranya. Cuman di sini kan kita udah punya toh. Saya udah punya filenya kan. Udah punya filenya ini kan. Jadi di sini sorry. Di sini kan weight-nya berapa nih? C-nya 1 sama C1-nya 1, C2-nya 1. Si berapa nih? Ya sama kan weight-nya. Aku bikin kayak gini ya perbandingan ya, supaya jelas gitu. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Ini jelas nggak? Maksudnya kelihatan layarnya terbelah. Iya Mas, terlihat Mas. Nah, ini kan ya, ini salah satu caranya untuk mencari dari mana C1, C2, X1, X2. Nah, di sini sudah ada tabelnya, tinggal dipakai saja ya. Ini maksudnya apa? Jadi plus minus itu ya kan ada 2 titik. Berarti titik yang pertama adalah 1/3, ya titik kedua berarti min 1/3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian bobotnya sama-sama 1 gitu. Nah, terus bagaimana kalau yang 3 titik? Ya, yang 3 titik ya berarti poinnya berarti ada 0, ada plus 3/5 atau plus 0,774 sekian, dan min akar 3/5. Kemudian teman-teman sesuaiin sama bobotnya. Berarti kalau untuk XI-nya 0, berarti bobotnya 8/9. Kalau XI-nya plus minus akar 3/5, maka bobotnya 5/9 ya. Terus ya sepertinya udah dibahas ya ketika di PMN kemarin, silahkan dibuka ya. Terus oke, kita lanjut ke sini lagi. Ya, ini nilai kuadraturnya, nilai eksaknya sekian. Ya. Dan ternyata hasilnya mendekati ya. Jadi bahkan 2 titik aja udah cukup bagus gitu, apalagi 3 atau 4 titik atau 5 titik ya, bakal lebih bagus lagi. Ya, tuh. Sebenarnya saya ada source code-nya, saya sempat bikin semester lalu, nanti ya udah sekalian aku share aja ya. Oke, terus bandingkan hasil kuadratur 2 titik dengan integrasi numerik 2 titik berdasarkan metode trapesium. Nah, di sini ada perbandingannya gitu. Nah, ternyata ya nilai kuadratur itu kan 4,66666 sekian ya. Ya, eksak juga mendekati gitu. Nah, nilai trapesium itu 6. Berarti kan ada selisih yang jauh kan, berarti sekitar 1,4 ya, atau 1,3 sekian gitu ya. Nah, ternyata metode kuadratur ini lebih teliti dibandingkan metode trapesium untuk cacah titik yang sama ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari metode kuadratur itu adalah tingkat ketelitian yang tinggi. Oke. Dan ya di sini kan ada cara transformasinya kan. Kalau misalkan batas A dan B-nya itu bukan min 1 dan 1 ya. Jadi ada transformasinya. Di file saya juga sudah ada, lebih ya ini straight to the point ya. Jadi terserah teman-teman mau ngebaca yang mana gitu. Teman-teman suka yang ada penjelasan panjang ya silahkan ya, lewat sini juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung straight gitu, ini ada, saya sudah rangkumin ya. Ya ini ada metodenya, ini Gaussian-Legendre. Ya kenapa ada nama Gaussian-Legendre? Ya jadi ada banyak ya titik, ada banyak macam gitu ya. Ada Gaussian-Legendre gitu, ada metode Gaussian, ya tergantung fungsi yang digunakan ya.
Jadi ada Legendre, ada Jacobi, ya, ada berarti berdasarkan polinomialnya. Nah, Legendre, polinomial Jacobi, ada Gauss-Chebyshev, berarti menggunakan polinomial Chebyshev. Ada juga Laguerre, ya, ada juga Hermite. Nah, Legendre, Jacobi, Chebyshev, ya ini semua fungsi polinomial, fungsi khusus ya, fungsi khusus. Itu nanti teman-teman akan pelajari di Matfis 3 ya. Jadi aku nggak jelasin di sini ya. Nah, itu ada mata kuliahnya sendiri. Tapi untuk sementara kita hanya fokus ke Legendre dan kebetulan di fileku ini yang memakai yang Legendre. Yang paling umum digunakan juga adalah yang Legendre. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya ternyata nanti hasilnya pun sama ya. Karena ini bahkan lebih mudah ya. Menurut saya lebih mudah menggunakan menggunakan metode Gaussian ya. Karena yang satu kita nggak usah kita udah jelas ya bobotnya berapa, titiknya berapa. Terus kita tinggal masukin rumus. Ini kan bentuknya sudah penjumlahan linear gitu kan. Nggak perlu pakai serumit kodenya juga nggak serumit ini ya integral ini integrasi Simpson gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada ya? Ini udah pada ngantuk kayaknya. Antara bingung atau ngantuk atau gimana nih? Halo, halo. Ada yang ngomong dong? 1-2 orang. Halo Mas, Yo, izin bertanya. ya Jadi boleh. di mata kuliah kita ini kita cuma pakai Gauss tersendiri ya Mas, bukan Gauss yang lainnya gitu ya Mas. Yes, ya. Apa ada saatnya gitu Mas kita pakai Gauss Jacobi atau apa gitu mungkin? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, kenapa bisa ada nama Gaussian bla bla bla? Itu tergantung dari polinomial yang kita gunakan gitu kan. Kita gunakan polinomial Legendre ya Legendre, Jacobi ya Jacobi. Terus terkait kapan digunakan, ya itu tergantung teman-teman mau memakainya atau enggak. Karena semuanya ini tuh sama bagusnya gitu metode. Semuanya ini sama bagusnya, cuman diambilnya kan bentuk bobotnya yang sederhana ya, yang paling sederhana di antara yang lain itu kan yang Legendre ya. Tapi kalau misalnya teman-teman suatu saat tertarik gitu, tertarik untuk mendalami gitu, misalnya atau teman-teman ingin ngambil skripsi di bidang komputasi atau menggunakan polinomial Jacobi atau Chebyshev misalkan, ya silahkan itu kalau misalnya berminat. Tapi kalau dari sejauh yang saya pantau, kayaknya bapaknya juga nggak berminat untuk memasukkan fungsi yang terlalu ribet ke sini ya. Dari sepantauan saya seperti itu. Bahkan setelah ini pun itu langsung bahas ke metode Rangskuta gitu. Udah nggak ngebahas metode-metode Gaussian atau trapesium atau Simpson gitu. Jadi metode ini kalau kita mau jelasin satu-satu nih akan terlalu panjang ya. Dan tidak cukup dimuat di satu mata kuliah ini, apalagi cuma 2 SKS ya. Jadi yang sementara saya hanya bisa jawab itu sih, tapi kalau misalnya kamu tertarik ya, silahkan saya mendalami secara mandiri gitu. Harusnya ada sih sumbernya, tapi aku belum pernah dapat. Ya bagaimana? Baiklah, terima kasih Mas. Oke. Ya, jadi metode ini masih banyak ya. Komputasi itu luas, pemanfaatannya sangat luas, jadi mungkin teman-teman ada ketika ngeliat kode-kode yang ini, aduh bingung kayak gimana. Sebenarnya yang penting ngerti dulu ya kenapa mau dipakai kode itu. Kenapa mau dipakai suatu program, apa tujuannya, barulah teman-teman komputasi. Ya, jangan terbalik, teman-teman komputasi dulu baru bingung loh, aku mau ngapain ya gitu. Ya salah ya, kan ada step-step programmingnya yang menganalisa masalah, kalau dia menentukan rumusan, ya, baru bikin hipotesis, barulah terjun ke codingnya, dan itu pun harus dilakukan sistematis. Ya, seperti itu. Oke, belum ada pertanyaan lain atau masih ada?
belum kita lanjut ke evaluasi fungsi ya. Kemarin ada beberapa yang nanya saya evaluasi fungsi. Kebetulan PR-nya juga tentang evaluasi fungsi ya. Ya, jadi cerita dikit ya. Jadi ya seminggu ini aku belum sempat lihat ya. Aku bahkan baru ngeh ada PR itu kemarin ya ketika ada yang nanya, wah lihat PR ternyata gitu. Terus PR-nya apa? Evaluasi fungsi. Jadi wah ini beda banget sama PR-ku tahun lalu kan. PR-ku tahun lalu ini apa ya? Tentang ini kan. Ini tentang ya. Nih cuman tinggal modifikasi ya ketika ya dari simpangan maksimum tertentu dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Nah, ini modifikasi biasa. Kemudian tugas kedua itu mana ya? Nah, ini. Kemudian tentang metode Rangkuta ya. Ini jadi di filenya bapaknya itu kalau nggak salah menggunakannya ode 3 atau ode 4. Kemudian di PR-nya menggunakan ode 2. Jadi lebih sederhana ya. Ya sederhana sih, kayaknya ini sama saja sih untuk yang tahun ini. Cuman ganti fungsi kan. Udah, sebelum kita ke sana kita bahas dulu ya tentang evaluasi fungsi. Oke, yang pertama latar belakangnya. Ketika suatu model mewakili suatu sistem fisik dapat diselesaikan, pada umumnya penyelesaian suatu sistem fisik tersebut berupa suatu fungsional ya, bentuk kompak, closed form yang melibatkan bentuk fungsi tertentu ya, bisa polinomial, bisa linear, bisa eksponensial, bisa transendental dan lain-lain ya. Kemudian fungsi-fungsi yang terlibat itu akan jadi berbentuk sederhana sehingga langsung dapat dimanfaatkan dalam perhitungan. Nah, tapi seringkali ya problematika fisika kita itu nggak sederhana, nggak serta-merta linear terus, nggak serta-merta eksponensial biasa, tapi biasanya itu campur-campur ya, misalnya ada sin di dalam log gitu, ada logaritma di dalam pangkat dan seterusnya, jadi benar-benar kompleks ya. Jadi tidak memiliki bentuk sederhana. Makanya di situ pentingnya komputasi atau pentingnya metode numerik adalah membantu kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang analisis membutuhkan persamaan yang kompleks gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin mau memecah atau mencacah secara analitik itu, bahkan untuk beberapa fungsi hampir mustahil gitu. Kemampuan manusia kan tidak sampai ke situ ya. IQ-nya kita juga terbatas gitu. Kalau mau nguli gitu ngerjain matematika yang bentuknya sadis ya, itu kan udah capek duluan ya. Malah tidak ada progres ya, kita hanya berkutat di situ. Ya, seperti ini pun integral eliptik namanya. Integral eliptik pun belum ada cara untuk menyelesaikan secara analitik, itu sampai sekarang belum ditemukan ya. Makanya sampai dibilang sampai ada nama fungsinya sendiri ya, untuk integral eliptik. Kemudian ya ini tadi ya hanya diulang sedikit gitu. Nah, ini ada peubah sekian, kemudian ya ini tinggal pengulangan yang tadi gitu. Ya akan didapatkan segini. Nah, ini ada ini kenapa ini dipecah ya? Maksudnya dipecah. Jadi dari pi per 2 sampai dengan si fungsi theta itu dipecah jadi 0 sampai pi per 2 dan ya min 0 sampai dengan C ya. Ini tinggal kalau ini ditukar ya. Kalau min itu kan berarti atas dan bawah ditukar ya. Ya nanti akan dapat ini. Kemudian ya T sama dengan T ini penyelesaian gak bandulnya setara dengan T kecil ini ya, waktu untuk menempuh jarak sudut tersebut itu sama dengan T periode ya per 4 min sekian yang ini ya. Yang ini. Oke. Nah, ini kan fungsi ini kan sama dengan T per 4 ya. Kita udah dapat dari sebelumnya gitu. Yang belum kita dapatkan yang ini, yang suku di paling kanan. Nah, ini integral eliptik ya, sudah ada sampai ada namanya jenis pertama, terus ada nanti otomatis kalau ada jenis pertama pasti ada jenis kedua dan seterusnya. Terus ada integral eliptik tak lengkap, ada integral eliptik lengkap. Ya, ini. Ini seperti ini bentuknya, F fungsi theta 0, K ya. Kemudian ini K besar fungsi K, itu adalah integral eliptik. T sama dengan, nah ini bisa dipersingkat. Tadi kan T besar itu adalah ini, ya 4 maka L per G kali sama yang komplit ya. Berarti K besar kali K besar fungsi K kecil. K kecil ada fungsi sin theta 0-nya kan, sin kuadrat theta 0-nya. Kemudian T kecil itu bisa disingkat jadi T besar per 4 min
maka L per G S yang ini ya, fungsi yang incomplete, fungsi eliptik yang incomplete. Dan di sini ya akan dilakukan ya penghitungannya supaya nilai K dan S ini bisa ditemukan. Dan di sini ya ada ungkapan deret, di sini ada deret, ya, ya deretnya seperti ini ya. Nah ini pun aku baru ketemu sama bentuk seperti ini, apalagi sampai faktorial 2 kali itu, wah berarti faktorial di dalam faktorial. Nah ini pun ya, ini pun nggak bisa kita langsung hitung pakai kalkulator atau manual ya, tentu saja akan panjang banget ya, apalagi cacahnya sampai banyak sekali gitu. Ya ini faktorial ganda atau semi faktorial. Ya, ini ada double faktorial. Kemudian ya dia memiliki bentuk yang beragam berdasarkan rentang nilai etanol dan K ya. Nah tadi kan sempat dibahas di awal kan kalau ada aproksimasi dan ada yang nggak ada aproksimasi ya. Nah makanya di situ ada rentang nilai argumen etanol ya. Nah itu nanti ada di matriks 3 ya. Ada nanti macam-macam tetanol, ada tetanol yang udahlah aku sekalian nunjukin dah, aku pingin aja, aku lagi pingin nunjukin. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bikin file-file kayak gini ya. Buat indah aja sih. Ya ini UTS matriks 3 ya, aku kasih tahu aja ya untuk perbedaan antara bandulnya ketika tetanya kecil dan tetanya besar ya. Dan ketika sudutnya itu enggak salah dari tegak lurus. Aku lihat tuh. Ini agak loading ya. Nah, ini kebetulan jadi UAS tahun lalu. Nah, ini kan ketika L sudut simpangannya ini ya, A-nya kecil sekali, A-nya sama dengan 90 dan dari 0 sampai dengan 90. Nah, ini kan ya ini Lagrange ya. Ini cuma buat dapatkan persamaan umumnya ya. Ya, ketika kalau untuk yang kecil ya berarti gampang kan, sin theta sama dengan sin ya alfa ya, di sisi sin alfa sama dengan alfa ya. Berarti kita udah dapatkan langsung ya seperti ini, T-nya sama dengan 2pi akar L per G. Nah, terus di sini untuk theta 90 fungsi beta. Oke, fungsi beta kita skip. Dan saya mau nunjukkan yang eliptik. Nah, ini untuk A sembarang dari A-nya dari 0 sampai dengan pi per 4 itu akan digunakan integral eliptik. Oh, ini theta ya. 90 derajat tuh pi per 2 ya. Ini aku salah tulis. Ya, untungnya tidak ditangkap ya. Ya. Jadi ya ini kembali ke persamaan 2 nih, turunan ini kan maksudnya d kuadrat alfa per dt kuadrat ya. Nah, ini aku kalikan dengan alfa dot, berarti kan do alfa per do t itu seperti cara yang sama yang aku lakukan tadi ya. Kemudian untuk alfanya sekian, dapatnya sekian. Kemudian ya ini agak panjang ya. Jadi nah ini kan udah dapat fungsi yang tadi ya. dt sama dengan ya nanti tinggal integral t sama dengan integral akar L per 2G bla 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 kan. Seperti itu. Nah ini udah dapat di komputasi, kemudian oh kayaknya bisa deh aku sekalian ngebuktiin dari mana cos theta-nya bisa 1 min K sekian tuh, kayaknya dari sini bisa dibuktiin deh. Nah iya ini kan, nah terbukti. Oh, mantap nih. Ya jadi tadi ya cos 2 alfa kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa diboleh, cos theta benar 1 min 2 sin kuadrat theta per 2, cos alfanya 1 min 2 sin kuadrat alfa per 2 ya. Jadi cos alfa min cos theta itu sama dengan min 2 sin kuadrat alfa per 2 tambah 2 sin kuadrat theta per 2 ya, dari sini substitusi. Dan cos alfa min cos theta sama dengan 2 sin kuadrat theta per 2 kali ya ini saya keluarin ya. 1 min sin ya sin kuadrat bla 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 per sin kuadrat bla 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 ya. Misalkan x-nya ya, tapi kalau di sini kan k ya. Ya kalau nggak salah itu k atau apa ya? Sin atau enggak sin kuadrat atau enggak sin c ya. Ini kalau di apa ya di Google Colab-nya ini ke x-nya jadi sin c ya. Sin nada keritingnya itu sama dengan ini ya. Akhirnya didapatkan ini. Jadi 2 sin kuadrat theta per 2 kali 1 min sin c kuadrat.
ya sin C kuadrat. Kemudian ya X diturunkan terhadap alfa, berarti dx per d alfa. Sama dengan ini turunkan terhadap alfa, jadinya sekian. Cos, ini kan sin jadi cos, terus ada setengah. Ya. Dan kebetulan didapatkan d alfa sama dengan ya 2 sin theta per 2 per cos alfa per 2 dx ya. X-nya jadi C ya, C. Ya. Terus identitas trigonometri gitu. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk batas-batas integral yang baru. Kemudian ya, akhirnya jadi seperti ini. Ya, ini akan dapat complete elliptic integral. Ya, nanti aku akan kirim, mau dikirim nggak file ini atau pusing? Mau aku kirimin nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalian kan nggak diminta nurunin juga. Kalau kalian mau ya baca gitu. Ya silahkan ya. Ini ada penurunannya, jadi ya udah terjawab ya PR-ku tadi itu, ternyata aku sudah kerjakan di tempat lain. Ya. Ya nggak apa-apa deh, aku kirimin aja, nanti bagi yang mau baca silahkan, bagi yang enggak juga ya nggak apa-apa. Terus evaluasi berdasarkan ungkapan deret ya. Jadi di sini ya, ini menggunakan ini sih bantuan ya nih. Untuk memberikan gambaran terkait evaluasi ungkapan deret, berikut akan ditinjau ungkapan deret pangkat dari fungsi sederhana sin X dalam bentuk sin X sama dengan ya ini ya. Kalau nggak salah ini deh PR-nya ya kan. Kita mengubah penghitungan integral eliptik ini menggunakan fungsi sin X. Itu gimana caranya? Ya silahkan nanti dicoba gitu. Ya. Ini apa nih? Oh ini Caca, terus apa nih? Oh ini apa namanya? Ya ini intervalnya, y-nya sin X didapatkan sekian. Terus ya ini koefisien rekurensi ya. Jadi ini cuman bentuk penyederhanaan ya supaya ini ya dari bentuk yang segini kompleks itu disederhanain dari bentuk ini ya seperti ini. Terus bentuk pangkat order tinggi observatorial jadi tidak nampak secara eksplisit ya. Karena kalau misalnya tampak secara eksplisit bakal menjadi overflow ya. Overflow itu maksudnya apa ya? Ketika suatu program itu diberi angka yang sangat banyak ya. Misalkan cacahnya, tadi kan aku ada ngomongin cacah tuh. Nah, aku tuh pernah nyoba, misalnya cacahnya kan misalnya antara 10 pangkat 7, 10 pangkat 8, 10 pangkat 9 ya, karena aku penasaran. Dan ternyata ketika sudah masuk 10 pangkat 9, berarti kan cacahnya ada sekitar 1 miliar. Bukan sekitar sih ya, 1 miliar. Berarti kan programnya itu udah mulai lambat, udah mulai jalan lebih lambat gitu. Terus ketika udah masuk 10 pangkat 10, programnya crash. Itu error. Nah, itu namanya overflow. Ketika program juga punya keterbatasan, namanya buatan manusia punya keterbatasan. Dia itu kita harus pintar-pintar mengubah ya bentuk fungsinya, salah satunya dengan kaitan rekurensi. Ya, seperti ini. Jadi di sini sudah memakai kaitan rekurensi ini, AI ini. Nah, ini kan kaitan rekurensi dari sini ya. Kemudian ya ini dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian evaluasi berdasarkan perilaku atau sifat fungsi. Ya ini aku belum baca sampai sini tadi. Ini untuk apa ya? Nah, wah, udah Hermite ya ini. Wah, aku tadi bilang kayaknya polinomial nggak muncul, ternyata muncul Hermite di sini. Ya, ini melibatkan fungsi kas dalam bentuk ya kaitan rekurensi, dan ini polinomial Hermite ini bakal dipakai dalam mekanika kuantum ya. Nah, ini ada fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Ini kayaknya bapaknya hanya pingin ini sih, kayak pingin menunjukkan fungsi-fungsi polinomial atau kegunaan komputasi dalam matematis ya. Mungkin cara bacanya nggak usah terlalu dibikin sepaneng, tapi lebih tepatnya kayak teman-teman tahu loh, oh ternyata
komputasi ini bisa dipakai untuk ini. Oh ternyata komputasi itu bisa dipakai buat itu gitu. Ini nggak usah dibawa terlalu pusing. Ini nggak usah dihafalin ya. Aku sendiri mungkin nggak bisa hafal juga. Udah berapa kali ketemu fungsi Hermite ya. Ini pun udah ketemu kemarin di mekanika di fisika kuantum 1, tapi aku pun nggak hafal ya. Ini namanya osilator harmonik ya. Nanti teman-teman dapat setelah UTS osilator harmonik, ada fungsi Hn Hermitian ya, fungsi Hermite ya. Ini frekuensi Hermite ini bakal dapat di matfis 3 nih, sama fisika kuantum 1 bagian akhir bakal dapat ini ya. Ini selebihnya hanya ini sih, frekuensi dan seterusnya. Ini dapat grafik. Nah, kemudian nah ini evaluasi fungsi. Jadi ya gitu. Evaluasi fungsi ini maksudnya adalah untuk menganalisis fungsi-fungsi yang ada dalam fisika ya, terutama yang bentuknya kompleks ya, dengan menggunakan bantuan komputasi ya. Ya, jadinya seperti itu untuk evaluasi fungsi. Mungkin ada pertanyaan? Mas C, Iya, gimana? aku masih bingung itu tugasnya suruh ngapain, sumpah. Tugas yang ini ya, tugas yang nih. Ya sama, kamu bingung, aku juga bingung. Kayak gini, tahun lalu tuh aku tuh nggak ada dikasih, nggak boleh dong, nggak boleh begini. Nanti kelihatan yang udah ngumpulin. Ya, sorry. Berikan modifikasi seperlunya pada contoh source code perhitungan sin X. Perhitungan sin X. Ya, agar tersebut dapat digunakan evaluasi fungsi integral eliptik lengkap. Oke, kita coba lihat ya. Ini aku X saja dulu ya. Saja dulu. Ya, coba ya kita pahami bareng-bareng. Kita pahami bareng-bareng ya. Ya, nggak apa-apa. Aku juga belum paham. Ya, source code perhitungan sin X. Sin X itu yang ini kan. Sin X itu yang ini. Nah, directnya ini. Oke. Terus digunakan untuk melakukan evaluasi fungsi integral eliptik lengkap jenis pertama pada persamaan 7 yang ini kan. Ini komplit integral yang ini ya. Iya. Source code perhitungan sin X. Ya iya ya, aku juga nggak mudeng Ngapain ya? Tata. Gimana sih? Ngubah disuruh modifikasi contoh source code perhitungan sin X. Coba deh, Chris, bantu aku dong. Ada nggak Chris? Masih ada di sini nggak? Iya. Coba dong bantu baca soalnya, aku nggak mudeng sumpah. Source code perhitungan sin X segala hal tersebut dapat digunakan untuk evaluasi fungsi integral. Apa ya? Itu yang evaluasi integral eliptik jenis pertama itu 1,3 atau 1 kali 3 itu, Mas? Gimana? Ini? Itu satu. Satu, coba dimasukin N-nya. N-nya kan kalau N-nya 0 berarti kan 1. Berarti kan jadi 0, berarti 1. Ini juga 0, 1, 0. Berarti 1 kuadrat K kali 0 kan. K pangkat 0 berarti 1. Berarti 1. Berarti ini N-nya 2 ya. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti ini kan 4 faktorial dibagi sama 2 kali 2 pangkat 8 ya. 4 faktorial bagi 2 pangkat 8 kali 2 faktorial kuadrat. Waduh, ribet banget. Bentar. Sebentar ya. Ini belum menu. Ya, berarti ini T
Ini kan kalau untuk n-nya 2 ya, n-nya sama dengan 2 ya. Berarti kan ini 2 kali 2 faktorial bagi sama 2 pangkat 8. Ya, itu ada yang apa ya? Ada yang tulis di kolom komentar. Aku belum ngecek ya. Ini berarti K pangkat 4 ya. Berarti ini kan jadinya apa nih? 4 Mas kok 2 pangkat faktorial. 8 dari mana, Mas? Ini kan 2 kali 2 pangkat 2N. Dua Oh pangkat iya, 4 betul, nih. 2 pangkat 4. 2 Sorry. pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya, betul. Makasih. Ya, 2 berarti 2 kali 2 kali. 2 kali 2 sama 2 pangkat 2 berarti 4 ini ya. Jadi kan jadi ini 6 per 24 ya. 1 per 4. Oh ya, dia mau jadiin 1 kali 3 ya. Ya ini kan ini sama dengan 1 per 4 ya. Salah ya? Iya ya. Kok gini? Kali ketemunya gini nggak? Atau aku Kuadratnya? aja? Kuadratnya. Oh iya, kuadratnya ya. Kuadratnya. Nih. Ini 4 faktorial. Tapi ada yang salah nggak dari sini sebelum itu? Faktorial. Enggak 16. sih. Nggak salah kan? Ya udah, ini tinggal kuadratin kali K pangkat 4. Ini juga berarti kan 1 per jadinya 16. 1 per 16. Setuju nggak yang lain? Aku takut salah ya. Bingung. 3, 6. Tapi atasnya ada 3-nya ya. Sebentar. 2 pangkat 4 tuh walah ya Allah. Bukan 24 ini. Sorry. Berarti ini 3 kali 2 apa? 2 pangkat 4 tuh 16 ya. Kok bisa 24 ya Allah. Malam. Kalau malam nggak fokus. Ini kan 3 kali 1 ya. Per 8 kan. Ini coret-coret jadi 8. Iya, Berarti kan 4 kali 2 ya. Oh ya, sesuai ya. Udah sesuai. Ya, aku kayak paranoid sendiri. Nah, terus ya aku masih nggak ngerti maksud soalnya apa, jujur. Kayaknya udah ada yang selesai sih. Ya udah selesai, antara ngerti atau enggak ya. Aku ya. Aku nggak paham sumpah itu artinya gimana. Iya, kita coba sama-sama pahami. Ya, ini benar-benar ya, aduh, sumpah mohon maaf banget nih teman-teman. Kenapa harus dilakukan? Atau gini. Ini source code-nya ini kan. Bagaimana kalau misalkan kamu ganti dia punya fungsinya, jadi fungsinya ini. Mungkin maksudnya itu deh. Iya enggak? Kita ganti fungsi yang ini. Dan kita ganti fungsi yang ini sama ini. Mungkin itu dugaanku. Saya kan dia bilang dia bilang ubah modifikasi pada source code-nya SYNX supaya bisa digunakan untuk mengevaluasi fungsi integral elliptik lengkap. Berarti mungkin ini punyanya SYNX yang ini itu diganti sama yang elliptik lengkap. Kayaknya sih gitu ya. Setuju sih. Setuju ya. Masuk. Ya, dicoba saja ya. Aku juga baru tahu ya ada tugas. Itu yang kalau misalnya mau masukin n double factorial itu gimana, Mas? Kalian harus definisiin dulu fungsi faktorial itu. Faktorial itu apa? Faktorial itu kan gimana caranya nyari fungsi faktorial gitu kan. Kan definisiin dulu. Berarti kan misalkan kalian mau nyari n faktorial ya, berarti kan for
Ya kita misalkan definisikan variabel buat nampungnya itu satu gitu, faktnya satu. Terus for i in range dari 0 sampai dengan atau ya 0 sampai dengan n plus 1. Jangan deh dari 0 dan kali 0 loh. I sampai dengan n1 ini kan, terus fak sama FACT faktorialnya dikali CT kali I ya. Ini kan kurang lebih buat nyari faktorialnya nanti hasil akhirnya outputnya yang ini. Tapi nanti kalian tinggal print. Nah ini hasil faktorialnya kan seperti ini ya. Ya kalian harus didefinisikan dulu tuh, nanti kalian panggil lagi fungsinya gitu. Ya misalkan kalian mau definisikan dulu, definisi itu fungsi faktorial gitu. Faktorial apa? Misalnya kalian mau masukin angkanya n gitu kan, n. Nah ini ya kurang lebih seperti inilah fungsi faktorial kan. Nah, ini macam. Nah ya, jadi kalian definisiin dulu. Oh, atau ini bisa juga ya, ini format import pi faktorial ya. Ya, jadi ternyata udah built-in ya, ada built-in-nya di fungsi mat factorial term. Jadi kalian harus definisikan dulu di sini format import ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Yang itu Mas, double faktorial. Ya kalian panggil 2 kali. Tapi Jadi, definisinya enggak 2 kali faktorial, maksudnya double faktorial. oh, berarti bisa aja kalian tulisnya kayak gini kan, faktorial dalam kurung faktorial. Ini kan bisa aja. Berarti udah di faktorial terus faktorial lagi gitu kan. Kayak gini. Jadi nesting function, fungsi dalam fungsi. Ya nanti Oke. dicoba lah ya. Dicoba lah ya. Aku juga kan baru pertama kali ngeliat double faktorial gini. Menarik sih. Ya, gitu. Jadi dicoba. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Mas, Ya, gimana? yang n sama dengan 50 itu sebenarnya bagaimana ada n sama dengan 50 itu kan sumbu x-nya kan, lebar maksimal sumbu x-nya kan. Ini. 50. Enggak. Jadi gini, lin space, NP lin space ini menunjukkan yang pertama ini batas bawah, suku kedua nih batas atas, dan yang terakhir itu jumlah cacah. Jadi lebarnya dia hanya membentang itu dari 5,5 pi sampai dengan 10,5 pi. Itu bentangannya. Terus 50 ini jumlah cacahannya. Jadi di antara interval itu dibagi 50 bagian yang sama panjang. Itu. Oke, paham. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Mas, izin bertanya. Iya. Jadi itu yang digunakan persamaan 7B ya, Mas? Bukan yang 7A gitu, Mas. Sebenarnya 7B sama 7A sama aja kan. 7B itu penjabaran dari 7A. Ya enggak? Oh iya sih, Mas. Ya udah gunakan salah satu. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Brian, double faktorial itu bukan 2 kali faktorial, tapi kalau untuk satu faktorial itu kan dikurang 1 kan. Nah, kalau double faktorial tuh dikurang 2. Dikurang 2. Iya, coba setahu saya begitu. Ya, coba aku Jadi klik ya. misal ya 4 double faktorial berarti 4 kali 2. Ya, kayak gitu, 4 kali 2. Oh, alah. berarti di sini ya nggak bisa ya. Ini salah ya. Oke. Terima kasih. Ya, aku kok nggak ngecek ya. Iya ya, berarti kan 4 kali iya ya yang tadi.
Jadi gimana ya? Kayaknya menarik sih untuk pemrogramannya. Berarti ini dev, coba dev double factorial ya. Kita tantang diri sendiri. Gak apa-apa aku bantu. Ini masih ada 10 menit, nah bisa lah ya. Dan aku coba bikin ini ya, aku bikin collabku sendiri. Berarti kan kalau misalnya double factorial itu dari 2, 4, 6 gitu. 6, berarti misalnya 6 double factorial berarti kan 6 kali 4 kali 2 gitu kan. Ya enggak? Iya. Ya, oke. Oke, berarti gimana caranya sekarang? Oke. Ya, misalkan kita dev atau ada nggak fungsi built-in-nya ya? Aku nggak tahu. Ya udah, kita coba dulu pakai cara makro. Double factorial n. Misalkan kita mau ngebatasin kan, oke, ini untuk menampung fungsinya ya, hasil misalkan hasilnya 1, mula-mula 1 gitu. Lalu kita beli restraint di sana. Eh, kita beli restraint. Berarti kalau untuk n ada untuk n genap sama n ganjil ya. Kalau n-nya genap misalnya 6 berarti kan 6 4 2 berarti 3 kali gitu kan. Oke, berarti misalkan for i ya. Oke, if n modulo 2 sama dengan 0, ya, berarti itu genap ya. Berarti kan for i in range dari i dari 1 sampai dengan n per 2 plus 1 ya, itu akan dapat, jadi dari 1 sampai dengan, ya misalkan ada 6 berarti kan kalau 6 dibagi 2 berarti 3, ini 1 2 3 berarti kan range-nya dari 1 sampai 4. Jadi hasil sama dengan hasil kali i kali 2 gitu kan. Ya enggak? Ini kali Mas. 2 ya, gimana? Itu n per 2 plus 1 itu berarti misalnya kalau dia n-nya 6 gitu, berarti kan dari 1 sampai 4 toh Mas, range-nya. Ini dikali data. Iya, 1 sampai 4. Berarti kan yang dihitung 1 2 3 kan 4-nya nggak masuk. Iya. Betul. Oke. Ya. Sama Coba kali ini 2 itu, untuk, kali 2 itu apa? jadi gini, kita butuhnya ini misalkan 6 ya. 6 itu kan kali 4, 6 double kali 4 kali 6 gitu kan. Nah, terus sebentar ini mouse-ku kemana? Oh, ini. Jadi kan 2 kali 4 kali 6. Tapi saya bagi 2 ya. Jadi kan misalnya I-nya dari 1 2 3, berarti kan I-nya saya kali 2 gitu. Jadi 1 kali 2 jadinya 2, 2 kali 2 jadinya 4, 3 kali 2 jadinya 6. Gitu kan? Nah, coba kita print aja ya. Oke, misalkan oke, berarti returnnya hasil ya. Oke, kalau gitu coba aja print double fact berapa? Misalnya 6 ya. Berarti hasilnya harusnya kan 6 kali 8 ya. 6 berarti 48 ya. Coba deh, mudah-mudahan nggak salah ya. Ini waktunya 5 menit ya buat programming. 6 kali. Ya, error.
Kenapa ini? Float Itu cannot Mas be interpreted. Oh iya. Eh, tata dari mana floatnya? N per 2. N-nya atau gini deh. Ya udah gini aja ya. Tak akalin. Mudah-mudahan masih bisa. Salah lagi. Iya. Apa ya? Kenapa ini dia bilangnya float? Atau coba aja integer 6 gitu. Mau nggak? Error juga. Kenapa? Lagi masalah yang sama. Nah ya. Mas itu Mas Kayaknya Loli dapat ya, dari internet itu. ya Mas Loli dapat dari internet. Bigton 1. Oh ada anunya ya? Faktorial. Ya, singkat banget ya. Aduh. Oke, kita coba ada bikin kode yang baru ya. Aku nggak mau ngapus punya aku. Print double faktorial. Lupa 6 ya. Oh iya, berhasil yang ini ya. Udah pakai punyanya Chris ya. Aku nggak tahu apa yang salah dari sini kok bisa float. Cek. Ya udah Coba nanti 7. disalinnya 48 kan? Tuh. Coba 7. 7. Oke, coba 7. 7, 7. 7 berarti berapa? 7 kali 5 kali 3 ya. Iya, Nah, 8. kurang kurung. Sorry. Kurang kurung ya. Kapus. Ya, 7 kali 3 kali 5. 35 kali 35 5. 35 kali 3. Ya, 105 sih, betul. Oke. Udah sementara pakai ini aja dulu. Nah, ini ilmu baru sih buat kita ya. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum ya mohon maaf ya hari ini banyak sekali kekurangan ya. Aku bakal ini coba ini. Oke, ada pertanyaan mungkin? Belum lagi Mas. Belum ya? Oh ya, nanti jadi sistem, aku lupa nyampein di awal, jadi sistem tutorialnya nanti kayak gini. Kan kita ini satu, apa ya, kan 2 kelas digabung, nanti aku ngisi misalnya hari ini sampai evaluasi fungsi, terus berikutnya tutorial kedua dibantu sama adik Mas Kris yang lanjutin ya. Jadi giliran gitu, supaya nggak terlalu nggak terlalu bosan juga sama aku terus gitu kan, dan nggak double juga. Oke, ya kalau gitu nggak ada pertanyaan lagi, maka mungkin tutorialnya bisa kita akhiri ya. Tadi karena kita membuka dengan doa, marilah kita tutup juga dengan doa. Oke, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, sekali lagi makasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir. Ya, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan baik dari segi materi, penyampaian, maupun ada tata bahasa yang kurang mengenakan atau kurang berkenan di hati. Ya, selamat mengerjakan tugasnya teman-teman. Kalau ada yang nggak dimengerti boleh silahkan tanya ke aku atau ke Mas Chris juga boleh ya. Nah, nanti rekamannya akan disampaikan secepatnya.
Oke. Tugasnya kumpul besok ya, Mas? Tugasnya mana ya? Tugasnya tomorrow 11.59. Iya, besok. Besok malam kan berarti? Besok malam, ya. Oke. Oke, aku stop recording.